fenomena kebangkrutan massal melanda Amerika Serikat atau AS. Hal ini terungkap dari laporan lembaga pemeringkat S&P Global yang dirilis Selasa 9 Juli 2024. Dalam laporannya, S&P Global Market Intelligence mencatat 75 pengajuan kebangkrutan perusahaan baru pada Juni. Ini merupakan rekor bulanan baru sejak tahun 2020. Angka ini juga mendorong jumlah kebangkrutan di tahun 2024 mencapai 346 kasus sejauh ini. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya 13 tahun lalu. Secara sektoral, sektor produk konsumen terus memimpin sektor lainnya pada tahun 2024 dengan total 55 pengajuan kebangkrutan. Sektor ini mencatat 16 pengajuan baru selama bulan Juni. Secara spesifik, S&P juga mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut seperti pembuat kendaraan listrik Fisker Group. Produsen otomotif itu mengumumkan penghentian produksi SUV Ocean pada bulan Maret karena masalah pendanaan dan potensi transaksi dengan produsen mobil yang lebih besar. Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. juga mengajukan pay-lead pada bulan Juni. Perusahaan itu mengajukan kasus reorganisasi bab 11 pada tanggal 28 Juni, mencatatkan uang jutaan dolar kepada studio dan pengecer film dan TV. Badai properti. Pasar properti di AS juga diramalkan akan mengalami koreksi yang tajam. Hal ini disampaikan oleh ahli strategi dan pendiri The Technical Traders, Chris Vermeulen. Kepada Business Insider, Vermeulen mengatakan baik properti residensial maupun komersial akan segera mengalami gelombang tekanan. Kondisi ini menyebabkan harga anjlok sekitar 30% di kedua pasar tersebut. Perkiraannya termasuk salah satu ramalan terburuk yang disuarakan oleh para komentator real estate dalam beberapa bulan terakhir. Vermeulen juga memaparkan tanda-tanda yang menunjukkan penurunan besar-besaran mulai terlihat, mengingat lemahnya perekonomian AS yang pada akhirnya dapat berdampak pada konsumen. Penjualan retail secara tak terduga melemah selama 2 bulan terakhir, menurut data dari Biro Sensus, dengan pembelian hanya meningkat 0,1% selama bulan Mei. Vermeulen mengatakan bahwa keuntungan perusahaan akan melemah, yang dapat memicu lebih banyak PHK atau pengurangan jam kerja bagi para pekerja. Dari sisi kredit macet, penyitaan komersial mencapai 117% di bulan Maret 2024 secara tahunan. Selain itu, Bloomberg melaporkan bahwa sektor ini memiliki utang lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 14.630 triliun rupiah yang telah mendekati jatuh tempo tahun ini. Vermeulen meramalkan bahwa The Fed pada akhirnya akan menarik kembali suku bunganya ketika perekonomian memasuki resesi. Namun ia mengatakan bank-bank yang menanggung kerugian besar dari properti akan lebih ragu untuk memberikan pinjaman, sehingga membebani permintaan dan menyebabkan harga real estate anjlok. Di balik gemerlapnya ekonomi Amerika, ada gelombang besar yang siap menggulung, kebangkrutan massal perusahaan. Dalam hitungan bulan, ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan, usaha kecil berjuang mati-matian, dan resesi mulai menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Temukan jawabannya saat kita mengungkap kebenaran di balik tsunami, kebangkrutan yang mengguncang Amerika. Jangan lewatkan, karena ini adalah cerita yang harus Anda ketahui sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, ekonomi Amerika Serikat saat ini tengah berhadapan dengan tantangan serius. Fenomena kebangkrutan perusahaan semakin meningkat, menciptakan gelombang ketidakpastian yang signifikan di berbagai sektor,
disebut sebagai tsunami kebangkrutan. Situasi ini diperkirakan akan terus memburuk dalam beberapa bulan ke depan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh pekerja dan ekonomi secara keseluruhan. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa gelombang kebangkrutan ini akan membawa konsekuensi luas, menciptakan krisis yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Salah satu ahli yang memberikan pandangan mendalam mengenai situasi ini adalah Daniel DiMartino Booth, seorang analis terkemuka di Wall Street dan CEO dari QI Research. Booth dikenal karena analisisnya yang tajam dan prediksinya yang seringkali akurat mengenai dinamika pasar dan ekonomi. Dengan pengalaman panjang di dunia keuangan, Booth telah menjadi narasumber yang sangat dihormati. Ia mengamati tren kebangkrutan dengan seksama dan memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai implikasi dari gelombang kebangkrutan yang sedang terjadi. Dalam setahun terakhir, Booth mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kebangkrutan perusahaan. Data menunjukkan bahwa ini adalah jumlah kebangkrutan tertinggi yang tercatat dalam 12 bulan terakhir. Selama tahun ini saja, 9 perusahaan dengan nilai masing-masing lebih dari 50 juta dolar Amerika telah mengajukan kebangkrutan. Ini merupakan laju pengajuan kebangkrutan besar tercepat sejak masa pandemi. Booth bahkan memperkirakan bahwa jumlah ini akan meningkat hingga 25 perusahaan pada akhir Juni, melampaui puncak pengajuan kebangkrutan selama pandemi. Menurutnya, tren ini menunjukkan bahwa dunia usaha sedang berjuang keras di bawah tekanan suku bunga yang lebih tinggi dan kondisi keuangan yang semakin ketat. Salah satu dampak paling signifikan dari gelombang kebangkrutan ini adalah tekanan pada inflasi. Booth menyatakan bahwa siklus kebangkrutan yang mencapai puncaknya akan cukup untuk menjinakkan inflasi. Namun proses ini bukan tanpa konsekuensi. Kebangkrutan besar-besaran dan likuidasi aset akan menyebabkan hilangnya pendapatan bagi banyak orang. Gaji para pekerja akan hilang, menciptakan tekanan tambahan pada pasar kerja. Meskipun pasar kerja Amerika Serikat masih kuat, tingkat pengangguran telah meningkat hingga mencapai 4%. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, perekonomian telah kehilangan sekitar 1 juta pekerja penuh waktu. Ini adalah angka yang signifikan, mengingat pentingnya stabilitas pekerjaan bagi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh keluarga mereka dan komunitas yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan tersebut. Kondisi keuangan yang semakin ketat dan peningkatan biaya upah juga memberikan tekanan besar pada usaha kecil. Data dari Indeks Optimisme Usaha Kecil Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 10% pemilik usaha kecil menganggap biaya tenaga kerja sebagai masalah terbesar mereka. Laporan dari Challenger, Gray, dan Christmas mengindikasikan bahwa banyak perusahaan kini membatalkan rencana perekrutan dan siap melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK. Pada bulan Mei saja, sekitar 63.000 perusahaan mengumumkan rencana untuk memberhentikan pekerjanya. Ini adalah masa yang sangat genting bagi usaha kecil yang menyumbang sekitar 40% dari total lapangan kerja di Amerika. Usaha kecil seringkali tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka lebih rentan terhadap dampak kebangkrutan dan penurunan ekonomi.